Hai chess lovers, saya akan ajak kalian untuk melihat duel menarik di babak ke-7 Tata Steel Chess Master 2023 antara Arjun Erigaisi, pecatur talenta muda dari India, berhadapan dengan Nodirbek Abdusattorov di babak ke-7. Ini duel yang sangat menarik. Kenapa begitu? Karena menyajikan taktikal yang sangat luar biasa, kelas Grandmaster Super. Arjun memulai dengan langkah E4, dijawab Abdusattorov E5. Kemudian putih kuda F3 dan Abdusattorov memainkan pembukaan Petrov defense dengan kuda F6. Mengancam balik pion E4. Putih memainkan langkah D4. Hitam memukul pion di petak E4 dan putih memukul pion E5. Kemudian hitam melanjutkan dengan jalan D5 dengan tujuan pengembangan buah. Putih kuda B ke petak D2. Kuda memukul kuda, gajah memukul kuda balik, dan hitam gajah E7. Arjun melanjutkan dengan pengembangan buah gajah ke petak D3, hitam C5 dengan tujuan mengganggu gajah di petak D3 dengan C4. Arjun taktis dengan C3 menyiapkan persembunyian gajah ke petak C2, hitam kuda C6. Putih lakukan rokade, hitam gajah ke petak G4. Putih benteng E1 menjaga pion E5, hitam lakukan rokade. Putih H3, hitam menarik gajah ke petak H5, dan putih gajah F5. Langkah ke-12 ini, Arjun coba mempersempit ruang gerak dari Abdusattorov. Dan memang di posisi ini putih unggul tipis. Ya, apa tujuan dari Arjun dengan memplot gajah F5? Dia akan menyerang dengan G4, kemudian H4, dan menyerang dari sayap raja. Bisa aja raja G2 dan benteng H1. Abdusattorov menggeser raja ke petak H8, putih menteri E2, hitam menteri B6, dengan tujuan menghubungkan sepasang benteng dan sekaligus mengancam pion B2. Ingin mendobrak lewat D4. Putih gajah F4, hitam benteng A ke petak E8, putih kemudian putih benteng A ke petak D1, dan hitam D4. Ya, putih kemudian merespon dengan jalan G4, rencana awal dari Arjun Erigaisi, hitam gajah G6. Putih menteri C2, hitam benteng D8. Nah, jadi counter dari putih adalah menyerang ke sayap raja, sementara counter dari hitam adalah dengan berupaya meloloskan pion promosi ini. Putih H4, hitam menteri A6. Putih memukul pion memukul balik, dan putih menteri B3. Hitam terus mendorong pion promosi, putih H5. Langkah H5 membuat Abdusattorov jadi memiliki keunggulan dengan menukar gajah, kemudian kuda ke petak D4. Ya, karena dengan pertukaran ini menguntungkan bagi pemain hitam. Mengapa? Karena sekarang jadi serangannya dimiliki oleh pemain hitam. Pertukaran gajah dan kuda membuat tidak ada lagi yang menyerang ke sayap raja. Praktis hanya pion aja ya teman-teman yang menyerang ke sayap raja Abdusattorov. Putih menarik gajah ke petak G3. Abdusattorov terus mengganggu dengan pion promosinya D2, kemudian putih benteng E3. Abdusattorov memindahkan menteri ke petak H6. Kemudian Arjun memukul pion B7, pion racun yang dia makan, mengakibatkan Abdusattorov menyerang dengan gajah G5. Putih benteng C3, hitam memukul pion H5, mengancam benteng di petak D1. Arjun menutup dengan menteri F3. Abdusattorov menteri H3. Coba mempersempit ruang gerak dari perwira putih. Putih gajah H2. Hitam benteng G4 skak, gajah G3. Hitam H6, membuka loop untuk persiapan kalau misalnya terjadi back rank checkmate. Putih melanjutkan dengan menteri G2, coba memaksa menukar menteri, yaitu yang harus dilakuin pemain catur ya kalau diserang. Coba menukar mayor piece. Tapi Abdusattorov masih bisa menolak dengan menteri H5. Dan sekarang tujuannya adalah memukul gajah, kemudian mendapatkan benteng di petak D1. Arjun F3
Dia panik dan membuat hitam makin unggul dengan menarik benteng ke petak D4. Ya, dengan jalan F3 ini membuat putih makin sedikit ruang geraknya ya, teman-teman. Sementara pion di petak D2 makin kuat, teman-teman, karena dijaga oleh gajah dan benteng. Putih melanjutkan dengan menteri H2, terus memaksa pertukaran menteri, tapi masih ditolak sekali lagi dengan gajah H4. Putih raja F1, hitam benteng F ke petak D8. Putih gajah F2. Arjun memiliki langkah ciamik dengan benteng E4. Benteng dikasih nih bos. Tapi kalau dimakan, menteri bisa memukul balik benteng di petak D1. Boom. Benteng E4. Putih F6. Pion memukul pion. Putih menteri H3. Arjun makin diserang dengan benteng F4. Kemudian dia mengambil pion di petak A7. Dia mengambil pion di petak promosi di petak A7. Dan membayangkan pion ini akan promosi, ini masih terlalu jauh ya teman-teman. Sementara tekanan sudah terlihat di petak F3 ini. Hitam melanjutkan dengan memukul pion E5. Boom, dengan tujuan menteri ke petak E1. Yang kalau dimakan pakai benteng, pion akan promosi kembali. Putih menutup dengan gajah E3. Abdusatorov menteri B5 skak. Putih raja G1. Abdusatorov masuk dengan menteri E2. Putih menteri F1. Teman-teman, coba tebak 2 langkah yang akan membawa hitam menang di posisi terakhir ini. Pause videonya dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau kalian berani, nanti akan saya kasih hadiah guys. Yap, tepat banget. Langkah benteng G8 dulu. Boom. Memindahkan raja ke petak H1. Kemudian pertukaran menteri. Benteng memukul menteri. Dan benteng memukul pion F3. Arjun menyerah. Kenapa? Karena kalau dilanjutin dengan benteng memukul benteng, pion akan promosi. Dan hitam akan menang. Sementara kalau benteng memukul pion F3, benteng menghindar dengan benteng D1, maka skakmat dengan benteng H3. Nah, apa kesalahan dari Arjun Erigaisi? Yang pasti ini duel 2 generasi yang akan menjadi calon juara dunia ya teman-teman ya. Yang akan menjadi juara dunia di era mendatang. Mudah-mudahan karena mereka yang terbaik saat ini. Kesalahannya adalah dimulai ketika terus membiarkan hitam masuk dengan pion promosi. Nah, di langkah ini ketika hitam menteri A6, sebenarnya putih bisa memainkan langkah menteri E4 untuk centralization dan membuat putih terus konsisten menyerang ke petak ke bagian sayap raja milik hitam. Tapi karena Arjun melakukan pertukaran pion dan akhirnya membuat pion hitam terus masuk guys. Apalagi dengan pertukaran gajah dan kuda, ini cara terbaik dari Abdusatorov untuk menggembosi, untuk mengurangi serangan dari putih. Sampai sejauh selesainya babak 8, Abdusatorov masih memimpin dengan 6 poin sendirian. Ya, apakah semua akan Abdusatorov pada akhirnya? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di live berikutnya guys.